Pembuktian perkara tata usaha negara adalah satu proses meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta dan dasar hukum yang menjadi sengketa antara pihak yang berperkara melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam perkara tata usaha negara, dasar hukum pembuktian berlandaskan pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang masih berlaku hingga tahun 2026 setelah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menurut pasal 100 UU PTUN terdapat 5 alat bukti yang sah, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengakuan hakim. Dalam perkembangan hukum di tahun 2026, alat bukti elektronik juga telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Dengan adanya pembuktian ini, hakim dapat menentukan apakah objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sah menurut hukum atau harus dibatalkan. Sistem pembuktian dalam perkara TUN. Apa itu pembuktian dalam TUN? Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim bahwa suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN itu sah atau cacat hukum. Sistemnya bebas, terbatas, hakim bebas menilai bukti, tapi tetap harus berdasarkan alat bukti yang diakui undang-undang, diatur dalam pasal 100 UU PTUN. Dalam perkara TUN, beban pembuktian tidak jatuh sepenuhnya kepada penggugat, berbeda dari hukum perdata. Petun menganut sistem beban pembuktian terbagi penggugat, cukup membuktikan bahwa KTUN yang diterbitkan merugikan kepentingannya yang melanggar hukum atau AUPB. Sementara tergugat wajib membuktikan bahwa keputusannya sudah sesuai dengan prosedur, kewenangannya, dan fakta yang benar. Yang menarik, petun bersifat aktif, ia tidak hanya menunggu bukti dari para pihak, tetapi juga berwenang meminta dokumen, tambahan, dan memanggil saksi atas inisiatif sendiri. Demi mencapai kebenaran material, jadi intinya dalam perkara TUN ini beban dibagi dan hakim aktif dan keadilan lebih berimbang. Secara hukum, alat bukti surat ataupun tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dan mengandung sebuah isi pikiran tertentu. Sebuah tulisan baru bisa dikategorikan menjadi alat bukti jika mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama adalah wujudnya berupa teks, yang kedua adalah maknanya dapat dipahami, dan ketiga adalah yang paling penting, yaitu sengaja dibuat untuk membuktikan suatu hak atau peristiwa hukum. Jadi, tidak sembarang kertas ataupun tulisan bisa diakui sebagai alat bukti di persidangan. Sesuai pasal 164 HIR, bukti itu surat terbagi menjadi 2, yaitu ada akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang seperti notaris, dan yang kedua adalah akta di bawah tangan yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak terkait. Keterangan ahli dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dalam PTUN berdasarkan pasal 100 Undang-Undang PTUN. Keterangan ahli berasal dari orang yang memiliki keahlian khusus, sedangkan keterangan saksi berasal dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan. Keduanya digunakan untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran material. Alat bukti pengakuan dan pengetahuan hakim. Pengakuan pada pasal 100 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengakuan para pihak dalam perkara TUN tidak otomatis mengikat hakim, karena hakim itu bersifat aktif atau yang disebut dengan dominus litis. Ia tetap berwenang memeriksa keabsahan KTUN secara objektif meskipun tergugat telah mengakui dalil penggugat. Pengetahuan hakim pada pasal 100 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim dapat menggunakan fakta notair, fakta umum yang tidak perlu dibuktikan, seperti berlakunya suatu peraturan atau batas wilayah administratif. Pengetahuan pribadi hakim yang diperoleh di luar sidang tetap tidak dapat digunakan sebagai dasar putusan. Pembuktian dalam petun bertujuan meyakinkan hakim mengenai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Alat bukti yang digunakan meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Keterangan ahli dan saksi membantu hakim menemukan kebenaran material, sedangkan hakim berperan aktif menilai seluruh bukti untuk menjatuhkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak para pihak.